Iya, Bu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang darah dan cairan tubuh ya. Pertemuan sebelumnya kalian udah belajar apa? Patofisiologi penyakit dalam sistem pernafasan, Bu. Baru mulai kerja ya, Pak. Percaya aja kalau selesai. Ya, jadi pertemuan sebelumnya kan udah bahas respirasi dengan saya ya, anatomi dan fisiologinya. Kemudian dibahas lagi tentang patofisiologinya sama Ibu Novi. Nah, untuk minggu ini, untuk pertemuan ini, kita akan membahas darah dan cairan tubuh yang kemudian nanti minggu depan ini akan sama Ibu Novi lagi. Jadi nggak usah ada lagi yang WA saya ya. Langsung WA Ibu Novi untuk penyakit. Oh Putri, Ibu Putri ya? Oh Ibu Putri ya. Bu Putri, sepertinya Bu Putri yang membahas penyakit darah ya. Habis itu baru ketemu lagi sama saya untuk membahas sistem kardiovaskular ya. Nah, kalian udah di pertemuan keberapa ini? Udah pertemuan ke 11 ya? Nah, berarti sebentar lagi akan UAS ya. Jadi ingat kalau bentar lagi akan UAS, belajarnya dicicil mulai dari sekarang. Coba yang sekretaris kelas atau penanggung jawab untuk absen, silahkan di absen temannya. Ini masih banyak yang belum bergabung ya, ini baru 60. Silahkan di absen ya sambil kita jalan. Oke, jadi hari ini kita akan membahas darah dan cairan tubuh. Jadi yang pertama kita bahas dulu darah ya. Nah, ada nggak satu orang yang bisa menjelaskan apa itu darah? Apa itu darah? Ada nggak? Izin jawab, Bu. Ya, silakan. Darah adalah kombinasi plasma dan sel-sel yang beredar di seluruh tubuh. Ya, jadi kombinasi. Ya. Nah, darah itu cairan tubuh apa enggak? Iya, Bu, cairan tubuh, Bu. Ya, darah adalah salah satu cairan tubuh ya. Nah, darah ini mengalir ke melalui apa? Pembuluh Darah. Nah, jadi ada bagian cairnya dan ada bagian padatnya. Jadi kayak suatu sel, kumpulan sel yang tersuspensi dalam plasma ya. Jadi kalau kita definisikan darah adalah medium pengangkut, tempat larut atau tersuspensinya berbagai bahan yang akan diangkut ke berbagai bagian tubuh. Nah, salah satu yang diangkut oleh darah adalah oksigen ya, yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ada oksigen, ada makanan berupa glukosa, ada cairan dan elektrolit lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, dia ini diangkut, jadi darah ini seperti kendaraan, ya seperti sungai. Nah, sedangkan yang mengalirkan itu berupa pipa, pipa-pipa kecil dan besar yang ada di seluruh tubuh kita, yang di dalamnya mengalir darah itu disebut dengan pembuluh darah. Jadi darah tuh selalu berada di peredaran atau selalu berada di dalam pembuluh darah ya, namanya peredaran darah tertutup.
Fungsi darah itu secara garis besar ada 3, yaitu sebagai transport, ya. Jadi kan kemarin kita bahas bahwa oksigen itu diambil dari paru-paru. Nah, sedangkan oksigen ini digunakan oleh seluruh tubuh. Jadi bagaimana oksigen ini bisa sampai ke seluruh sel-sel tubuh kita itu diangkut oleh darah. Nah, begitu juga dengan molekul-molekul lain, termasuk diantaranya adalah hormon yang membawa sinyal, ya. Jadi menuju ke organ targetnya atau sel-sel target. Kemudian yang selanjutnya yaitu sebagai regulasi atau pengatur, misalnya hormon tadi untuk mengatur fisiologi tubuh, kemudian mengatur asam basanya tubuh, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu protection. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa di salah satu sel darah itu adalah sel darah putih atau leukosit, ya. Nah, kemudian juga ada protein seperti imunoglobulin yang berperan dalam perlindungan atau sebagai sistem imun, ya. Jadi dia ini membawa tentara untuk melawan berbagai zat asing, partikel maupun makhluk hidup yang bisa menembus masuk ke dalam tubuh. Jadi sebagai proteksi. Jadi sebagai second protection, ya. Jadi kalau the first protection itu adalah kulit. Nah, kalau udah luka, nah itu baru darah tuh keluar, kemudian dia akan memproteksi supaya bakteri dan virus dan partikel-partikel lain itu tidak bisa menginfeksi tubuh kita. Karena di dalamnya tuh banyak tentara-tentara, ya. Nah, nanti kita lihat apa-apa saja sih yang berperan dalam sistem imun tersebut. Nah, selanjutnya yaitu komponen darat. Jadi tadi si Jasmine sudah menyebutkan bahwa komponennya berupa cairan dan berbentuk padat, ya, atau sel-sel. Nah, jadi komponennya itu, jadi kalau kalian lihat itu dia seperti kayak seperti es buah, ya enggak? Ya, jadi ada cairannya, ada berupa padatannya. Nah, yang bagian cair kita sebut dengan plasma, sedangkan yang padat atau namanya form elements itu yang tersusun atas sel-sel darah. Tapi kita tidak secara spesifik menyebutkan bahwa itu adalah sel-sel darah karena ada beberapa komponen dari form elements ini yang bukan merupakan sel. Jadi dia bukan sel. Nah, yang pertama yaitu plasma, yaitu cairan, ya. Plasma karena dia cairan berarti konstituen utamanya yaitu air. Kemudian ada juga larut di dalam air yaitu protein plasma seperti albumin, globulin, dan fibrinogen. Ada sidang kah? Oh, enggak. Rabu. Ya. Nah, jadi konstituen plasma tadi ada air, kemudian ada protein plasma. Protein plasma ini salah satunya adalah albumin. Albumin dan globulin dan fibrinogen. Albumin itu biasanya dia mengangkut berbagai bahan tertentu yang tidak larut dalam air. Contohnya adalah hormon. Kemudian kalau globulin, ya itu tadi kayak imunoglobulin yang dicek di darah kita ketika misalnya cek COVID, ya. Nah, IG-nya itu dicek, ya. Kemudian ada fibrinogen. Kalau fibrinogen ini adalah protein yang berperan dalam pembekuan darah ketika terjadi luka. Jadi nanti dia ini membentuk benang-benang fibrin sehingga darah itu tidak bisa keluar lebih banyak lagi ketika terjadi luka, ya. Selanjutnya yaitu ada elektrolit. Elektrolit seperti ion natrium, ion klor, ion bikarbonat, ion kalsium, dan kalium. Nah, ini semua berperan dalam regulasi tubuh, ya. Misalnya natrium dan
klor ini berperan dalam potensial aksi. Kemudian ion bikarbonat ini berperan dalam pengaturan asam basa tubuh. Nah, ya, ada elektrolit di situ. Kemudian plasma juga membawa nutrisi seperti glukosa, lemak, lipid ya, asam lemak, protein, asam amino, kemudian ada gas CO2, kemudian ada hormon terutama yang diangkut, baik itu diangkut larut dalam plasma ataupun dia diangkut oleh protein plasma. Kemudian ada zat sisa tadi contohnya adalah bilirubin yang diperoleh dari perombakan hati, perombakan eritrosit yang ada di hati. Kemudian zat-zat sisa lainnya ya, termasuk diantaranya juga adalah CO2. Nah, darah nanti ini membawa zat-zat buangan tersebut menuju ke organ pembuangan, seperti misalnya CO2 dibuang di paru-paru, natrium elektrolit lain yang tidak diperlukan itu akan dibuang di ginjal, kemudian di organ-organ lain yang berfungsi sebagai sistem ekskresi ya, jadi sebagai sistem pembuangan. Kemudian selanjutnya yaitu bagian form elements atau bagian padat dari darah ini. Yang pertama yaitu eritrosit. Eritrosit adalah sel darah merah ya. Kemudian leukosit. Leukosit ini ada 5 jenis. Ada neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit, dan monosit. Ini adalah sel darah putih ya, yang berperan dalam imun, sistem imun. Kemudian ada trombosit. Nah, trombosit inilah yang bukan merupakan sel, jadi dia ini adalah fragmen atau potongan-potongan dari suatu sel yang besar. Ya, jadi eritrosit itu sel, leukosit juga sel, sedangkan trombosit ini yang bukan sel ya. Nah, kita lihat selanjutnya adalah komponennya ya, kita lihat ya. Kalau misalnya darah itu kita ambil sampelnya, terus kita sentrifuge, tahu nggak sentrifuge itu apa? Tahu? Tahu, Bu. Yang mana? Yasmin? Yang muter-muter. Ya, jadi darah sampelnya itu nanti ada alat yang berputar. Nah, itu akan memisahkan antara komponen plasma dengan form elements. Jadi mereka ini terbagi berdasarkan sifatnya ya. Jadi kalau dia digetarkan terus itu akan pisah antara bagian plasmanya dengan form elements-nya. Nah, misalnya ini ya. Ini adalah plasma ya. Kalau kita lihat di sini dari keseluruhan darah, plasma itu tersusun atas 55% dari total keseluruhan darah. Banyak ya, jadi lebih dari setengah. Kemudian sisanya itu tersusun atas eritrosit 45%, kemudian sisanya 1%, kurang lebih 1% itu disusun oleh platelet, yaitu keping-keping darah tadi, leukosit, dan senyawa-senyawa lain seperti glukosa, hormon, dan zat-zat sisa tadi yang larut dalam plasma, gitu ya. Jadi yang paling banyak di sini adalah air, barulah eritrosit. Jadi eritrosit ini banyak ya dalam darah kita, jumlahnya 45%, makanya darah itu berwarna merah. Karena dia didominasi oleh eritrosit yang berwarna merah. Oke, selanjutnya. Nah, fungsinya yaitu plasma, fungsinya sebagai tempat transport. Tadi sebenarnya ini sudah saya sebutkan ya. Sistem transport tadi dia mengangkut hormon, mengangkut zat-zat larut lainnya seperti sumber makanan, glukosa, dan asam lemak. Kemudian ada untuk sebagai eliminasi panas. Panas didapatkan dari mana? Ini ada 65 orang, tapi Jasmine aja yang terus menjawab ya. Eliminasi panas. Saya tanya dulu, panas didapatkan dari mana? Panas tubuh? Pernafasan, Bu.
Pernapasan. Respirasi. Ya, dikit lagi. Ada lagi selain Jasmine, saya mau dengar nih suara yang lainnya. Ini baru 64 orang nih, masih banyak ini yang belum masuk. Harusnya sih ini saya kunci ya. Panas didapatkan dari proses metabolisme, yaitu respirasi seluler. Ya, respirasi seluler menghasilkan panas. Panas tadi kemudian akan dibuang melalui plasma, dibuang ke permukaan tubuh ya. Kemudian menyangga pH karena tadi ada ion bikarbonat. Kemudian untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh, tadi yang berperan di sini adalah ion H+, ion klor, ya, yang berfungsi ini berpindah natrium, ya. Mereka ini akan pindah untuk mengatur cairan tubuh itu supaya dia tetap seimbang. Jadi cairan tubuh kita ini seimbang ya. Kemudian untuk menjaga hemostasis. Hemostasis beda dengan homeostasis. Homeostasis itu adalah keadaan normal ya tubuh kita ya, semua sistem berfungsi dengan baik. Nah, hemostasis dia lain. Hemo adalah darah. Stasis ya berarti keadaan tetap ya. Berarti hemostasis ini adalah proses pembekuan darah ya, ketika terjadi pencegahan darah itu supaya kalau terjadi luka dia tidak keluar lebih banyak. Nah, itu tadi contohnya adalah fibrinogen ya, yang berperan di sini. Kemudian sebagai pertahanan tubuh tadi yang saya sebutkan yaitu imunoglobulin ya. Ada tadi globulin. Jadi karena banyak sekali kandungan dari plasma ini, berarti ya fungsinya juga banyak sesuai dengan apa yang terdapat di dalam plasma itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu platelet. Platelet juga sebagai hemostasis. Jadi dia bekerja sama dengan fibrinogen yang ada di plasma darah. Nanti kita lihat mekanisme dari hemostasis itu sendiri. Kemudian ada leukosit atau sel darah putih yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh. Tadi ada 5 jenis sel leukosit yang berfungsi untuk mempertahankan tubuh kita dari serangan partikel maupun mikroorganisme ya. Kemudian ada eritrosit. Eritrosit sudah kita bahas ya, saya singgung di pertemuan respirasi kalau eritrosit itu berperan dalam mengangkut oksigen. Ya, jadi yang mengikat oksigen di paru-paru itu adalah eritrosit. Nantilah eritrosit ini yang akan mengikat oksigen yang berkeliling ke seluruh tubuh untuk membagikan oksigen yang sudah dia dapatkan dari sistem respirasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Belum. Kemudian, kita bahas dulu yang pertama sel darah ya, yaitu form elemennya yaitu eritrosit atau sel darah merah. Fungsinya tadi sudah saya sebutkan yaitu mengikat oksigen karena dalam eritrosit itu mengandung hemoglobin. Ya. Setiap mililiter darah ini mengandung sekitar 5 miliar eritrosit. Ya, tadi sekitar 45% ya. Tergantung jenis kelamin juga karena beda perempuan dengan laki-laki. Nanti kita lihat perbedaannya di mana. Kemudian ini ya bentuknya yaitu bikonkav. Nah, coba kalau kita pikir secara logika, kenapa sih sel darah itu nggak bentuknya bulat aja? Kenapa ya Bu dia bentuknya bikonkav?
Kenapa dia mencekung gepeng terus dia mencekung ke dalam? Kenapa dia nggak bulat aja Bu kayak bola? Atau dia kayak bentuk lain aja Bu? Kenapa Bu? Kira-kira ada yang bisa berpikir secara logika nggak? Kenapa sih Tuhan menciptakan eritrosit itu bentuknya seperti itu? Ada nggak? Nah, coba permukaan kalau dia bulat misalnya dia bentuknya begini ya, bola ya. Nah, ini permukaannya yang mana yang jauh lebih lebar? Yang bikonkav atau bola? Atau yang berbentuk gepeng begini? Bikonkav, Bu. Bikonkav. Kenapa? Karena dia ada cekungan, jadi dia lebih banyak gitu, Bu. Lebih banyak apanya? Jadi Kontraksi. hemoglobin ini banyak di sini di antara sel-sel di antara membran-membran ini ya. Jadi dia akan mengikat oksigen di sini. Jadi semakin luas permukaan dari sel darah itu, maka oksigen juga yang diikat itu juga jadi lebih banyak. Nah, makanya permukaannya itu harus lebar. Nah, sekarang kita bandingkan yang bikonkav bulat dengan yang gepeng kayak gini, nggak ada cekungan. Nah, coba lihat. Yang bentuk bola emang dia sama, Bu. Kira-kira ya. Kira-kira permukaannya mungkin lebih lebar, lebih luas bola. Ya, lebih luas bola. Tapi, kalau dia bentuknya bola, kira-kira dia bisa nggak melewati pembuluh darah kapiler yang sempit? Nggak bisa, karena dia bentuknya bulat kayak gini. Jadi agak susah nanti dia menembus pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler ini kecil banget, sempit, seperti ganggang gitu istilahnya. Nah, kalau dia bentuknya gepeng kayak gini, permukaannya jadi lebih kecil. Nah, makanya jadi kalau kita pikir secara logika, dia ini bentuknya cekung ke dalam, itu berfungsi untuk memperluas permukaan dari eritrosit ini sehingga dia bisa mengikat oksigen lebih banyak dan dia bisa sat-set di pembuluh darah kapiler yang sempit gitu ya. Jadi berkaitan dengan fungsinya. Makanya orang yang bentuk sel darah merahnya itu tidak normal itu bisa jadi mengalami penyakit, bisa jadi dia kekurangan oksigen ya. Nah, biasanya ada tuh penyakitnya yang penyakit menurun yaitu berbentuk sabit ya. Apalagi talasemia ya. Jadi bentuk sel darah merahnya dia bentuk sabit. Ya, jadi normalnya sel darah itu adalah berbentuk bikonkav. Ya, gepeng dan mencekung bagian dalam untuk memperluas permukaan dan memudahkan dia bergerak. Nah, tadi di sel darah eritrosit ini banyak mengandung hemoglobin. Nah, hemoglobin itu tersusun atas gugus hem dan polipeptida. Ini ya. Yang kuning ini adalah hem dan ada polipeptida, alfa polipeptida ya, rantai alfa polipeptida. Nah, di gugus hem inilah terdapat Fe. Fe besi ya, makanya orang kalau konsumsi Fe-nya sedikit, maka hemoglobin yang terbentuk juga sedikit sehingga dia bisa mampu mengikat oksigen itu sedikit aja. Ya, jadinya anemia kalau kekurangan besi. Gitu ya. Jadi hemoglobin ini satu molekul ini tersusun atas 4 pasangan dari gugus hem dan rantai alfa polipeptida ya. Jadi ini kan berkaitan nih. Ini berikatan 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 rantai untuk satu struktur dari hemoglobin. Jadi 4 yang oksigen, molekul oksigen yang bisa dia ikat. Paham ya sampai sini?
Oke, next yaitu kontrol eritropoiesis. Nah, jadi kita masih bahas tentang pembuluh sel darah merah. Ada yang tahu nggak eritropoiesis apa tanpa melihat Google? Ini ada kolokium 2016. Rabu. Emangnya bisa ngejar kayak itu? 2016 itu. Ini memang harus dikejar. Ya Allah. Ayo, eritropoiesis apa? Kalau dari sini kalian, kalau dari gambar ini sebenarnya udah kelihatan apa sih itu eritropoiesis. Eritropoiesis adalah pembentukan atau produksi eritrosit melalui sumsum tulang. Sumsum tulang di mana? Coba. Sumsum tulang ada di mana? Punggung. Salah ya. Sumsum merah tulang maksud saya ya. Ini yang di belakang ini adalah sumsum tulang belakang. Itu adalah sistem saraf. Itu bagian dari otak, sistem saraf pusat. Yang di belakang ini adalah sistem saraf pusat nih, sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Nah, kalau yang ini adalah sumsum merah tulang. Pernah nggak makan konro? Kakinya. Pernah kan? Yang diisap itu nah di tengah-tengah tulang panjang. Nah, itu adalah sumsum merah tulang. Disitulah dibentuk eritrosit. Ya. Nama prosesnya adalah eritropoiesis. Ya. Apa yang terjadi? Ini banyak yang baru masuk ya. Nah, kita lihat dari yang pertama dulu. Penurunan kapasitas oksigen yang dibawa oleh sel darah ini akan masuk ke ginjal kan. Jadi semua darah yang ada dalam tubuh kita selain dia harus semua melewati paru-paru, dia juga harus melewati ginjal. Untuk apa? Untuk disaring. Nah, karena semua darah itu melewati ginjal, jadi di sana tuh ada reseptor untuk mendeteksi penurunan oksigen yang dibawa oleh darah. Misalnya nih, lihat lewat ginjal nih. Dia mendeteksi, oh ini kayaknya oksigen yang dibawa oleh darah ini kurang. Ya. Atau kapasitas dari darahnya ini, atau sel darah eritrositnya ini berkurang. Sehingga ginjal akan mengeluarkan namanya eritropoietin. Jadi ketika kekurangan oksigen yang dideteksi oleh ginjal, dia akan menyebabkan ginjal ini mensekresi eritropoietin ke darah. Jadi dia mengeluarkan eritropoietin. Eritropoietin ini sebenarnya adalah hormon ya. Nah, eritropoietin ini kemudian akan beredar ke seluruh tubuh, di antaranya dia akan menuju ke sumsum merah tulang. Kenapa ya? Karena tulang ya butuh asupan oksigen dan makanan untuk dia hidup. Ya pastilah dia ke sana. Karena eritropoietin ini ada di darah, maka ya akan dideteksilah oleh reseptor yang ada di sumsum merah tulang tadi, yang tulang panjang ini. Nah, yang reseptor tadi ini akan menstimulasi stem cell untuk memproduksi eritropoietin. Jadi namanya red bone marrow ya. Kalau sumsum tulang belakang namanya spinal cord, jadi beda. Memang ada kesamaan sumsumnya, tapi itu beda sama sangat berbeda ya. Satu untuk produksi sel darah, yang satunya sebagai sistem saraf. Nah, jadi karena ada eritropoietin tadi, dia akan ini menyuruh sistem sel yang ada di sumsum merah tulang untuk memproduksi eritrosit lebih banyak. Jadi di eritrositnya jadi lebih banyak. Supaya kapasitas oksigen yang bisa dia ikat ini meningkat.
Nah, meningkatnya produksi eritrosit ini menyebabkan eritrosit juga jumlahnya akan jadi lebih banyak atau meningkat. Kalau misalnya eritrositnya juga lebih banyak, maka tentu saja dia akan mengikat oksigen lebih banyak, ya kan? Karena tadi fungsi dari eritrosit adalah mengikat oksigen. Kalau misalnya oksigennya udah eritrositnya udah banyak, oksigennya ini udah meningkat lewat lagi di ginjal. Oh iya, ini kayaknya oksigennya udah cukup. Nah, maka eritropoietin akan dikurangi produksinya sehingga stem cell yang ada di sumsum merah tulang itu akan dihambat untuk memproduksi eritrosit lebih banyak. Nah, itulah namanya umpan balik negatif ya. Gampang aja kan? Nah, jadi karena ada pengurangan oksigen, maka eritropoietin diproduksi oleh ginjal. Eritropoietin nanti akan menstimulasi produksi eritrosit oleh sumsum merah tulang, ya. Sehingga kapasitas oksigen jadi lebih meningkat. Ada pertanyaan? Sumsum merah tulang di mana aja. Jadi tidak semua tulang itu mempunyai sumsum merah tulang ya, yang bentuknya itu yang pipa. Ya, seperti tulang tibia fibula, tulang pahat, kemudian lengan ya. Oke, ada pertanyaan? Coba nih saya lihat-lihat dulu kalian ini ngapain aja. Ada pertanyaan enggak? Belum, Bu. Belum, berarti aman ya. Nanti kalau saya tanya, berarti udah tahu ya. Ini yang mematikan kamera tidur kah? Coba Andini Nur Sabita. Orangnya mana? Andini Nur Sabita. Halo Andini. Panggilan ketiga, saya coret ya, kamu dari absen. Andini Nur Sabita, kelas C. Panggilan pertama. Andini Nur Sabita, panggilan kedua. Andini Nur Sabita, panggilan ketiga. Siapa nih sekretaris kelas C? Andini Nur Sabita dialfakan aja ya. Coba, siapa lagi nih yang kena ciduk? Winanda. Hadir, Bu. Oke. Selamat kamu ya. Nia Kartika Putri. Nia Kartika Putri. Hadir, Bu. Kenapa enggak dinyalakan kameranya? Lagi mandi, Bu. Emma Huzaimah. Emma Huzaimah. Iya, Bu. Siapa lagi ya? Ahmad Mujahid. Hadir, Bu. Dian Jatiningrum. Hadir, Bu. Noval. Noval. Noval ini, Noval. Sudah, Mbak. Masih tet. Noval. 1. Sudah 3 kali. Kita harus memberi kesempatan yang banyak. Noval, 2. Noval. 3. Dialfakan aja ya. Tadi Andini kelas C sama Noval. Nah, Fitra dia baru pakai jilbab. Bajunya baju kaos lagi, lengan pendek. Ketahuan dia baru bangun.
Oke, nanti saya hidup lagi ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi saya catat ya yang alfa hari ini Noval dan siapa tadi? Andini ya. Nah, kalau sekretaris kelasnya Anda alfakan dia yang kualfakan. Sekretarisnya yang kualfakan ya. Oke, next. Tadi udah kontrol eritropoiesis, selanjutnya adalah leukosit. Leukosit atau sel darah putih ya. Sel darah putih berfungsi sebagai sistem pertahanan tubuh, tergantung jenisnya, karena ada 5 jenis tadi. Ada neutrofil, eosinofil, basofil yang tergolong ke dalam polimorfonuklear granulosit. Kemudian ada monosit dan liposit yang tergolong ke dalam mononuklear agranulosit. Nah, coba lihat di sini. Kalau dari namanya ya, polimorfonuklear. Poli artinya apa? Banyak. Banyak. Nuklear? Nukleus. Berarti nukleus apa artinya? Inti sel, Bu. Inti sel. Berarti polimorfonuklear artinya apa? Inti sel banyak. Ya, betul ya. Inti selnya banyak. Nah, kalian bisa lihat nih, misalnya neutrofil nih. Nah, intinya banyak kan? Nah, coba bandingkan dengan mononuklear agranulosit ini. Intinya cuma berapa? 1. Mono artinya 1 ya. Kemudian ada granulosit bergranula ya. Jadi ada granula, ini permukaannya bergranula. Kemudian ada agranula. Agranula berarti tidak bergranula ya. A itu artinya tidak. Nah, di sini yang granulosit ada neutrofil yang jumlahnya paling banyak yaitu 60% sampai 70%. Neutrofil ini berperan dalam invasi bakteri. Nah, invasi bakteri ya. Jadi berperan dalam invasi bakteri. Jadi kita nih paling sering nih terinfeksi oleh bakteri, makanya ya neutrofilnya paling banyak. Kemudian ada eosinofil yang berfungsi sebagai kalau nggak salah jamur ya. Nanti ada kita lihat. Kemudian ada basofil untuk alergi. Kemudian yang agranulosit ada monosit. Monosit ini adalah prekursor atau nanti yang akan menjadi makrofag. Ya, makrofag. Nah, sedangkan limfosit ini adalah sistem pertahanan tubuh adaptif ya biasanya. Oke, nah kita lihat fungsinya yaitu sebagai agen pertahanan di luar darah. Jadi kalau misalnya terjadi ada invasi dari virus, bakteri ataupun benda asing, maka leukosit ini akan keluar. Ya, jadi memang kayak tentara, dia keluar dari pembuluh darah untuk memerangi musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya siapa? Virus, bakteri yang mengancam tubuh kesehatan kita ya. Kemudian ada neutrofil. Tadi ya yang pertama yaitu sebagai fagositosis bakteri. Coba fagositosis itu apa? Fagositosis apa, Dek? Faga. Faga itu artinya makan. Nah, sitosis maksudnya ya sel ya, berarti kayak dia nih makan, nanti ada gambarnya. Neutrofil itu kayak gimana dia memakan bakteri. Kemudian ada eosinofil yaitu infeksi parasit internal seperti misalnya cacing, jamur ya. Kemudian ada basofil sebagai reaksi alergi dengan mensekresi histamin dan heparin. Kemudian ada monosit. Monosit ini nanti yang akan menjadi makrofag. Makrofag ini akan memfagositosis benda asing. Masih ingat nggak? Salah satu sel yang ada di alveolus adalah makrofag. Jadi monosit ini kalau dia berada di dalam
aliran darah. Kalau dia udah keluar, dia akan berdiferensiasi menjadi makrofag. Makrofag inilah yang akan memakan benda-benda asing. Bisa jadi bakteri, bisa jadi zat-zat asing, virus, dan yang lainnya ya. Kemudian ada limfosit B untuk menghasilkan antibodi. Misalnya habis kena cacar nih, maka ya tubuh akan menyimpan antibodi untuk menangani si cacar lagi nanti kalau sudah terpapar lagi. Kemudian ada limfosit T untuk imunitas seluler. Nah, ini dia neutrofil. Kelihatan nggak? Jadi dia ngejar bakteri tuh. Ngejar terus dimasukkan ke dalam tubuhnya sendiri. Di dalam tubuhnya sendiri nanti akan dicerna oleh enzim-enzim yang ada di dalam sel neutrofil itu ya. Jadi itu namanya fagositosis. Jadi dia bentuk kaki, nanti dia menyelubungi si partikel asing tadi. Gitu ya. Adalah fagositosis neutrofil. Kemudian, nah ini adalah ringkasannya ya. Nah, kalau misalnya ini nggak usah dulu ya. Nah, kalau misalnya jumlahnya tinggi, maka itu bisa diindikasikan karena terjadi, kalau misalnya neutrofil nih, kalau neutrofil tinggi berarti bisa jadi ada infeksi bakteri, bisa jadi ada luka bakar, bisa jadi karena stres dan inflamasi. Kalau limfosit bisa jadi karena tinggi, karena kan biasa kan orang sakit itu biasanya disuruh cek darah. Nah, dilihat nih, oh apanya nih yang tinggi? Nah, kalau misalnya dari datanya dia limfositnya tinggi, berarti bisa jadi karena infeksi virus atau terjadi leukemia dan infeksi dari mononukleosis tadi. Kemudian kalau monosit bisa jadi karena infeksi virus atau fungal ini adalah jamur, kemudian tuberkulosis, bakteri ya, TBC, kemudian leukemia, dan beberapa penyakit kronis yang lainnya. Kemudian kalau eosinofil tinggi, maka ini terjadi reaksi alergi. Kemudian bisa jadi juga karena infeksi parasit atau terjadi penyakit autoimun. Jadi sistem imun menyerang tubuh kita sendiri, itu namanya penyakit autoimun ya. Kemudian ada basofil, bisa jadi tinggi karena terjadi reaksi alergi, leukemia, kanker, dan hipotiroidisme. Baru yang pertama kan? Oke. Itu tentang kemerdekaan dulu, ya kan? Baru ujung-ujungnya menjelaskan tentang biochemistry. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya, selanjutnya adalah trombosit ya. Berapa jam sih kita kuliahnya? 1 jam 50 kan? 100 menit kan? 110. Berarti oke, masih ada waktu 40 menit. Enggak, tapi saya tadi terlambat ya masuk. Habis ini kalian ada janjian kuliah nggak? Nggak ada ya? Oke, next trombosit ya. Trombosit tadi apa? Bukan sel. Berfungsi untuk pembekuan atau koagulasi darah yang berperan dalam hemostasis. Jadi bukan homeostasis tapi hemostasis ya. Jadi bedakan. Nanti salah baca, salah soalnya nanti saya balik-balik homeostasis, hemostasis, nanti kalian tidak bisa bedakan ya. Kemudian, nah di sini dijelaskan bahwa trombosit itu bukan sel, tetapi fragmen sel dari megakariosit. Namanya aja mega ya, mega itu artinya besar. Megakariosit ini sumbernya dari sumsum merah tulang, sama seperti eritrosit tadi. Nanti kita lihat stem selnya ya. Namanya megakariosit. Jadi fragmennya itu dari potongan-potongan sel yang disebut dengan megakariosit. Nah, ini namanya megakariosit, besar, kemudian nanti dia terpotong-potong menjadi kecil-kecil. Nah, potongan kecil-kecilnya itulah yang kita sebut dengan trombosit, platelets, atau nama bahasa Indonesianya adalah keping-keping darah. Jadi udah betul tuh, keping-keping darah. Jadi bukan sel, tapi keping-keping. Ya. Nama lainnya trombosit, nama lainnya adalah platelets. Nah,
Dia berperan dalam hemostasis. Tadi ada plasma yang berperan di situ, fibrinogen, kemudian ada platelet. Nah, kita masuk yang disebut dengan hemostasis. Hemostasis itu sebenarnya adalah pencegahan atau bagaimana ini menghentikan pendarahan. Jadi urutan respon yang menghentikan pendarahan. Pendarahan nama lainnya adalah hemoragia. Tapi pendarahan yang dimaksud di sini yang mampu ditangani oleh hemostasis adalah pendarahan yang kecil-kecil, misalnya luka karena jatuh. Nah, kalau misalnya luka sudah robekan arteri, ya, arteri besar misalnya arteri karotisnya yang besar-besar, kan ada pembuluh darah tuh, pipa pembuluh darah yang lebih besar. Kalau yang udah besar-besar itu yang robek atau luka itu harus dijahit ya. Jadi hemostasis yang saya maksud di sini adalah penghentian darah pada pendarahan yang kecil-kecil, misalnya ada luka irisan atau luka karena jatuh apa sih namanya ya? Ya yang koreng-koreng itu ya, yang di kulit. Kalau jatuh dari sepeda misalnya lututnya luka, nah itu pendarahan yang dimaksud ya. Jadi kalau pendarahan yang besar itu harus ditangani oleh medis dengan menjahit pembuluh darah ya. Jadi ini lain. Ini respon kecil aja, tidak butuh dokter. Nah, ada juga nih kemarin yang bertanya, Bu, ini pembekuan darah itu yang dimaksud itu adalah korengan, Kak, Bu? Bukan ya, itu proses penyembuhan luka. Kalau pembekuan darah yang dimaksud di sini homeostasis ini adalah itu sepersekian detik. Bukan sepersekian detik, beberapa detik itu sudah terjadi. Setelah pembekuan darah, setelah hemostasis, barulah terjadi penyembuhan luka ya. Jadi itu dulu yang harus kalian pahami. Jadi pembekuan darah untuk mencegah kehilangan darah lebih banyak. Apalagi namanya orang yang tidak bisa membeku darahnya? Penyakit apa? Hemofilia. Ya, penyakit keturunan. Jadi dia tidak bisa membeku darahnya. Kalau terjadi luka, maka darahnya akan mengalir terus-menerus. Karena tidak ada mekanisme pembekuan darah yang dia miliki. Nah, secara garis besar, hemostasis itu melibatkan 3 langkah utama, yaitu yang pertama adalah spasme vaskuler, kemudian yang kedua yaitu pembentukan sumbat trombosit, kemudian dilanjutkan oleh koagulasi darah. Nah, yang pertama adalah spasme vaskuler. Vaskuler adalah pembuluh darah. Nah, jadi kalau spasme vaskuler itu artinya bagian di sekitar jaringan pembuluh darah yang luka itu akan mengalami penyempitan. Jadi dia bervasokonstriksi. Fungsinya untuk apa? Untuk mengurangi aliran darah yang lewat. Kalau aliran darah yang lewat itu kurang, berarti ya untuk mencegah darah itu supaya tidak banyak yang keluar. Nah, jadi spasme vaskuler itu intinya bahwa pembuluh darahnya jadi menyempit. Pembuluh darah kapiler ya, jadi menyempit. Bervasokonstriksi ya. Kalau vasodilatasi itu melebar ya, lawannya adalah vasokonstriksi. Kemudian pembentukan sumbat trombosit, ini dia pembentukan sumbat trombosit. Nah, ini kalian bisa lihat nih yang pertama. Ini adalah luka, misalnya teriris pisau ya, jarinya teriris pisau ya. Nah, ketika terjadi ketika pisau mengiris pembuluh darah kapiler kita yang kecil-kecil yang ada di bagian perifer tubuh, maka dia akan mengeluarkan kolagen ya. Kolagen ini banyak di dinding pembuluh darah. Kolagen ini nanti akan mengirim sinyal. Oh, ini ada kolagen, berarti platelet nanti akan berkumpul di sini. Keping-keping darah. Nah, ya. Dia akan berkumpul di sini. Nah, itu dulu yang pertama yang terjadi. Kemudian
Karena tadi si platelet ini berkumpul di sini, maka dia juga akan membantu mengirim sinyal ke platelet-platelet yang lain dengan melepaskan ADP dan tromboksan A2. Jadi dia mengeluarkan ADP dan tromboksan 2 si platelet ini. Untuk kan kolagen ini tidak cukup untuk mengirim sinyal bahwa ini ada luka di sini. Sedangkan itu mau ditutup kan namanya aja sumbat. Ya, disumbat di situ. Kalau sumbatannya kecil, maka itu tidak sanggup untuk menahan darah. Jadi kirim sinyal lebih banyak lagi ke teman-temannya, ya, yaitu trombosit tadi, platelet. Nah, setelah itu mana nomor 3? Ini nomor 3 tadi ya. Nah, semua tadi sinyal-sinyal kimia tadi yang kolagen sama tromboksan sama ADP ini akan bekerja sama untuk membentuk sumbat di sini, sumbatan. Namanya agregat trombosit. Ya. Nah, sedangkan jaringan yang ada di sekitarnya itu mengirim sinyal prostasiklin dan nitrik oxide. Kenapa? Ini namanya kan normal endotelium kan, maksudnya ini jaringan yang normal. Kalau dia mengeluarkan kolagen, berarti jaringannya terjadi kerusakan. Nah, yang normal ini yang berada di sekitar itu dia mengeluarkan prostasiklin dan nitrik oxide. Supaya apa? Supaya si platelet ini nggak ngumpul di situ, bilang, ih di sini bukan tempat kamu. Dia mengusir si platelet itu supaya ngumpulnya di tempat yang betul, yaitu yang terjadi luka ya. Nah, semua inilah yang bekerja sama, ada prostasiklin dan nitrik oxide, tromboksan A2, ADP dan kolagen. Semua inilah yang bekerja sama untuk membentuk agregat atau sumbatan trombosit. Agregat itu artinya kumpulan ya. Nah, itu baru terjadi agregat atau sumbatan. Berarti masih ada nih Bu bagian-bagian, kan itu kan selnya agak-agak besar kan, berarti masih ada nih celah-celah yang bisa dilewati oleh darah. Maka dilanjutkanlah mekanisme selanjutnya, yaitu pembekuan darah. Ini ada nggak yang mau ditanyakan di sini? Nanti saya masukkan di ujian, kalian bingung lagi, Bu, nggak pernah Bu dijelaskan nih Bu. Ada yang mau bertanya nggak? Jelas ya? Oke, next. Tadi setelah terjadi sumbat, maka ini si trombositnya harus disisipin oleh fibrinogen atau benang-benang tadi ya. Nah, mekanismenya ya itulah yang kita sebut dengan koagulasi darah. Ini nih benang-benang fibrin nih. Mana tadi? Ini nih. Ini adalah benang-benang fibrin yang berwarna biru, hijau nih, yang berwarna hijau. Nah, itulah yang menahan si ini tadi, si agregat trombosit, kemudian si eritrosit atau sel darah atau darah keseluruhan itu supaya tidak keluar. Ya, karena bahaya kalau dia ini keluar, kita kekurangan darah ya berbahaya karena oksigen tidak terpenuhi. Gitu ya. Oke, nah ini tadi koagulasi darah. Yang terjadi di sini yang pertama yaitu karena tadi ada platelet aggregation atau sumbat trombosit. Sumbat trombosit ini kemudian akan mensekresi platelet faktor 3 atau PF3 yang kemudian akan mengaktifkan kaskade dari pembekuan darah. Jadi dia akan memulai dengan mengaktifkan protrombin menjadi trombin. Jadi protrombin itu tidak aktif, nanti dia akan dipicu oleh faktor lain. Sebenarnya ini agak rumit ya. Ada faktor 1 sampai 13 yang berperan dalam koagulasi darah.
Nah, protrombin ini akan diaktifasi menjadi trombin. Saya rasa kalian udah pernah dapat ini ya di SMA ya. Protrombin kemudian akan aktif menjadi trombin. Trombin inilah yang akan menstimulasi konversi fibrinogen yang ada di plasma darah untuk membentuk benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin ini sayangnya masih longgar ya, masih longgar. Maka dibantulah oleh faktor ke-13 yang diaktifkan oleh trombin juga, yang akan mengaktifkan faktor ke-13 untuk membuat benang-benang fibrin ini jadi lebih kuat, jadi lebih stabil. Nah, kalau sudah stabil, udah ada agregat, udah ada benang-benang fibrin, maka darah akan totally berhenti. Itu hitungan detik aja ya. Makanya kalau kita misalnya luka, itu hitungan detik aja nanti dia udah berhenti. Itu kalau normal ya. Nanti akan dia berhenti. Kalau tergantung juga dengan luas permukaan lukanya ya. Jadi terbentuklah benang-benang fibrin tadi. Jadi disisipin oleh agregat trombosit tadi, disisipin oleh benang-benang fibrin. Terbentuklah sumbatan. Setelah terbentuk sumbatan, barulah dimulai penyembuhan luka. Gitu ya. Baru beberapa hari kemudian timbullah koreng. Baru sembuh secara total dengan terbentuknya jaringan parut. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini nih sebenarnya nih ya. Jadi faktor 1 sampai 13. Fibrinogen itu faktor 1, kemudian ada protrombin faktor 2. Nah, nanti saya kasih tugas ke kalian ya, nanti dikumpulnya pada saat minggu depan aja ketika sudah di Samarinda semua ya, kapan ya? Kalian kuliahnya kelas B kapan? Oh, berarti Rabu. Berarti ini semua masuknya Rabu ya? Berarti kalian kumpulnya juga pas kuliah hari Rabu. Tapi bukan saya yang masuk ya. Jadi nanti kumpulnya hari Rabu aja di ruangan saya ya. Nanti saya kasih tugas untuk membuat rangkuman dari gambar ini, dari faktor 1, 2, 3, 4, sampai 13. Ya, karena kalau dijelaskan di sini tuh kayaknya enggak cukup, jadi kalian belajar sendiri. Nanti aku kasih tugas, tulis tangan di kertas. Di buku juga boleh, kalau di buku lebih enak, nanti saya periksa baru dikembalikan. Untuk kalian pelajari lagi. Ini tugas pertamanya ya. Pertama, nanti saya kasih tugas 2. Supaya kelas A enggak iri. Kelas A juga sudah saya kasih tugas. Nah, ini ada videonya ya. Coba kita lihat. Suaranya terdengar nggak? Hemostasis is the process that controls bleeding at the site of injury. Apa? Hah? Coba saya tanya dulu. Suaranya terdengar nggak? Terdengar, Bu. Oke. Hemostasis is the process that controls bleeding at the site of injury. Blood loss is stopped by formation of blood clots that seal. Iya, nggak bisa di pause ya, harus diklik. Hemostasis is the process that controls bleeding at the site of injury. Blood loss is stopped by formation of blood clots that seal the breaks in blood Nah, jadi vessels. ininya ya. Hemostatic mechanisms involve small cell fragments known as platelets and a dozen of soluble clotting factors. These elements are always present in the blood in their inactive form, ready to activate, typically within seconds of an injury. Jadi ada When blood vessels are faktor ya, damaged, 1 blood is sampai 13 exposed to yang components of the surrounding Jadi ada tissue. kolagen tadi ya. Some of these components bind to and activate platelets. Ada juga form Activated faktor platelets are ya. involved in all stages of hemostasis.
First, they secrete chemicals that Nah, induce jadi blood vessels to vascular constrict, spasme ya, thereby spasme vaskular reducing tadi ya. blood loss. This is known as vascular spasm, Nanti the dia most pembuluh immediate darah jadi response to menyempit. tissue Coba injury. nanti perhatikan Vascular gambarnya. spasm is also triggered by local pain receptors and by substances released by endothelial cells. Second, activated platelets become adhesive to each other and to the endothelium. They Platelet clump plak ya, together, atau forming a sumbat platelet plug. trombosit. They also secrete Jadi substances sumbat that trombositnya di attract sini other nanti nearby yang platelets, ini nih terjadi activating sumbat. them in a positive feedback loop, speeding up the formation and propagation of the plug. Third, the surface of Yang activated ketiga, yang terakhir platelets serves adalah as the site for coagulation, the formation pembekuan of blood darah. clots. Nanti ada A benang-benang clot fibrin is di situ. essentially a platelet plug reinforced with Ditambah dengan strands of benang a protein fibrin ya. called Nah, fibrin, kayak the gini. final product of the coagulation cascade. Coagulation is a complex chain reaction where one clotting factor activates the next in the Ini multi-step faktornya pathway. banyak ya. There are Nah, itu two nanti yang activation saya pathways suruh for untuk coagulation. dipelajari. The extrinsic pathway starts with the exposure of blood Nggak clotting sanggup saya. factors to the tissue factor, TF, in the extravascular tissue. This pathway is induced by injuries to blood vessels. The intrinsic pathway, which involves Jadi ada only faktornya factors tadi within nanti ya blood yang vessels, kalian is thought to jelaskan serve as a faktor positive intrinsik feedback dan loop, ekstrinsik. amplifying coagulation. The two pathways converge into a common pathway, producing thrombin and ultimately fibrin. Thrombin has the central role in the coagulation cascade. It cleaves soluble fibrinogen to generate insoluble fibrin. Thrombin also further activates platelets and initiates a positive feedback loop that is essential for clot propagation. Blood clots prevent blood loss during wound healing, but once the vessels are repaired, they must be dissolved to restore blood flow. This process, called fibrinolysis, is a small cascade that produces the enzyme plasmin. Plasmin cleaves fibrin and dissolves the Nah, clot. ini Because most penguraian clotting ya. factors are produced in the liver, and their Nah, production cukup ya. requires vitamin Kalau K, ini liver bleeding diseases such as disorder cirrhosis atau and penyakit vitamin K pembekuan darah. deficiency. Nah, kalau orang yang hemofilia itu sebenarnya ada beberapa jenis tergantung dia ini faktor yang dia tidak bisa hasilkan itu di mana. Jadi kan ada faktor 1 sampai 13. Jadi hemofilia itu jenisnya tergantung dari faktor apa yang dia tidak bisa hasilkan sehingga kaskade tadi pembekuan darahnya itu terpotong ya. Jadi darahnya tidak bisa membeku. Nggak sanggup saya. Besok bisa. Oke. Itu tugas pertamanya ya. Nah, ini ada hemopoiesis atau hematopoiesis. Jadi, hemato itu sama aja, artinya darah. Hematopoiesis artinya adalah proses pembentukan sel-sel darah. Tadi kan ada eritropoiesis. Kalau eritropoiesis untuk sel darah merah aja. Tapi kalau ini untuk semua, ya, hemopoiesis untuk semua sel-sel darah. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Tadi saya sebut stem cell ya. Ini adalah stem cell yang ada ditemukan di sumsum merah tulang. Ya, namanya undifferensiasi pluripotent stem cell. Coba deh, ada yang bisa jelaskan nggak ke saya apa itu stem cell? Nah. Apa itu stem cell? Praja Septianingsih. Coba, apa tuh stem cell? Sel yang punya kemampuan untuk memperbanyak diri, Bu. Betul. Sel yang lain pun bisa. Nah, kalau stem cell ini dia bisa berubah menjadi bentuk apapun, ya. Jadi kayak prekursor.
Nah, jadi di sumsum merah tulang itu ada stem cell. Stem cell ini satu aja jenisnya, undiferensiasi pluripotent stem cell. Sel stem cell ini kemudian akan berdiferensiasi menjadi dua jenis, yaitu myeloid stem cell dan lymphoid stem cell. Myeloid stem cell kemudian akan berdiferensiasi lagi menjadi megakaryosit, menjadi granulosit, eritrosit, dan monosit. Prekursor ya, semuanya ini adalah prekursor. Ini, keseluruhan proses ini terjadi di sumsum merah tulang. Tergantung jadi dari kebutuhan ya. Nah, megakaryosit tadi sudah saya jelaskan ya, megakaryosit itu adalah prekursor dari platelet. Platelet adalah trombosit, keping-keping darah di sirkulasi darah. Jadi ini sudah di pembuluh darah. Kalau ini bahas di sumsum tulang belakang, tulang belakang, sorry salah lagi. Sumsum merah tulang. Nah, dari sumsum merah tulang kemudian akan diproduksilah megakaryosit. Megakaryosit nanti akan berubah menjadi platelet, berdiferensiasi menjadi platelet dan dilepaskan ke sirkulasi darah atau di aliran darah. Sedangkan prekursor granulosit akan membentuk sel darah yang bergranula. Tadi ada basofil, eosinofil, dan neutrofil. Kemudian prekursor eritrosit nanti akan jadi eritrosit. Prekursor monosit nanti akan menjadi monosit yang akan berkembang berdiferensiasi menjadi makrofag. Ya, makro artinya besar ya. Jadi makrofag itu adalah sel yang besar, berfungsi untuk memfagositosis partikel-partikel asing. Kemudian tadi ada lymphoid stem cell. Lymphoid stem cell ini berfungsi secara khusus untuk sebagai prekursor limfosit B dan limfosit T. Ya. Nah, dia nanti akan diproduksi juga di jaringan limfoid ya, di tubuh. Nah, gampang aja kan? Iya, Bu. Gampang. Tapi namanya Bu, ya kan? Selesai ya, istilah baru. Oke, next, golongan darah ini kayaknya nggak perlu ya. Golongan darah itu secara garis besar ada sistem ABO dan sistem rhesus. Nah, ini tergantung tipe dari sel sama plasma ya. Ada sel darah merah dan plasma. Nah, kalau dia tipe A, dia punya antigen di permukaannya yaitu tipe A, kemudian dia punya anti B. Jadi tidak boleh ketemu ya. Antigen A tidak boleh ketemu anti A body. Kalau dia ketemu nanti akan menggumpal, makanya beda. Nah, kalau orang bertipe A didonorkan ke tipe B, maka kedua-duanya akan ketemu sehingga jadi menggumpal. Makanya tidak boleh di ini. Sama juga dengan sistem rhesus ya, antigennya dan plasmanya. Oke, sedikit lagi ya. Nah, ini ada hematokrit. Hematokrit itu adalah presentase total eritrosit dalam volume darah. Nah, ini nih beda nih, cewek dengan cowok, laki-laki dan perempuan itu beda. Wanita itu sekitar 42% dari total keseluruhan darahnya. Jadi eritrositnya itu sebesar 42%. Sedangkan laki-laki nih, wah banyak ya, 58%. Jadi eritrositnya laki-laki ini lebih besar dibandingkan dengan pria. Wanita. Nah, ini kalian bisa lihat hematokritnya orang normal, anemia, polisitemia yaitu poli banyak ya, berarti jumlah sel darah merahnya terlalu banyak. Kemudian ada orang yang dehidrasi. Dehidrasi berarti dia ini plasmanya yang kurang. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke cairan tubuh. Ini sedikit aja ya saya jelaskan ya. Cairan tubuh. Salah satunya adalah darah. Tapi ternyata bukan darah aja yang merupakan cairan tubuh ya. Nah, kita lihat. Sebelumnya ada pertanyaan nggak? Kalian ini disuruh bertanya, tidak ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada bertanya itu biasanya 2 aja. Nggak tahu sama sekali atau udah paham betul. Bu, izin bertanya, Bu. Silakan Ahmad Mujahid.
Tadi kan yang fibrin sebelum kena faktor 13 kan masih lemah ya, Bu? Ya. Itu kenapa setelah kena faktor 13 itu bisa jadi kuat, Bu? Nah, itu sebenarnya ada reaksi-reaksi kimia ya yang membuat benang-benang fibrin itu jadi lebih kompak. Nah, contohnya misalnya dia yang terlibat di situ ada enzim, sehingga fibrinogen ini kemudian akan ada pengikatan-pengikatan tertentu ya yang terjadi di situ sehingga dia jadi lebih kuat. Itu ya kayak dikasih ikatan gitu supaya dia jadi lebih kuat. Makanya dibantu oleh siapa? Faktor 13. Faktor 13 tadi diaktifkan oleh siapa? Yaitu trombin. Gitu ya. Jadi sebenarnya faktor-faktor itu ya ada yang enzim, ada juga yang bukan enzim yang berfungsi untuk mempererat ikatan dari benang-benang fibrin tadi. Gitu ya. Paham nggak? Gimana, Ahmad? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Bagus ya pertanyaannya ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi tubuh kita itu sebenarnya sangat ribet. Jadi reaksi tertentu bisa terjadi kalau si A ada, si B ada. Semuanya harus ada. Nah, kalau itu tidak ada, maka ya reaksi tadi tidak bisa berlangsung. Ya. Oke. Next ya, yaitu cairan tubuh. Nah, cairan tubuh beda juga nih antara laki-laki dengan perempuan. Kalau perempuan itu lebih sedikit tersusun atas air, dan laki-laki itu tersusun lebih banyak ya. Kalau laki-laki 60% tersusun atas cairan tubuh, sedangkan perempuan itu terdiri atas 55% cairan. Kenapa kira-kira? Karena perempuan itu tubuhnya tersusun lebih banyak lemak dibandingkan laki-laki. Laki-laki ini yang banyak adalah ototnya, ya. Lemak ya, kalau jaringan lemak banyak maka air juga akan sedikit. Lemak penting untuk wanita karena sebagai prekursor hormon estrogen, progesteron yang penting untuk sistem reproduksi ya. Jadi ya wajar aja kalau kita perempuan ini berlemak. Yang salah itu kalau kelebihan lemak ya. Nah, cairan tubuh ya terdiri atas kurang lebih 60% air ya. Jadi 60% air. Dari 60% ini dan 55% ini cairannya didominasi oleh air yaitu 60%. H2O ya. Kemudian air tubuh itu tersebar antara dua kompartemen cairan tubuh yaitu namanya cyst and chest. Cyst yaitu cairan intrasel. Cairan intrasel artinya cairan yang ada di dalam sel. Ini mana nih? Mana tadi? Ini sel kan? Ini misalnya nih, ini ya. Ini sel. Ada intinya. Ada plasmanya kan? Nah, itu namanya cyst, cairan intrasel. Cairan intrasel ini tersusun 2/3 dari total air dalam tubuh. Jadi banyak air di dalam sel-sel tubuh kita. Ya kan sel-sel tubuh kita kan banyak juga. Kemudian yang kedua yaitu chest, yaitu cairan ekstraseluler. Ekstra berarti di luarnya sel ini. Nah, di luarnya sel. Di luarnya sel, dari sel ke satu sel itu kan ada rongga ya. Nah, di rongga ini diisi oleh cairan, namanya cairan interstisium. Cairan yang ada di antara sel ini, namanya cairan interstisium. Kemudian ada plasma. Plasma itu yang dimaksud adalah plasma darah, ya, plasma darah. Yang paling banyak di sini adalah cairan interstisium ya, sekitar 4/5 dari keseluruhan total chest. Sedangkan plasma adalah 1/5 dari keseluruhan total chest, cairan ekstraseluler. Nah, 1/5 sama 4/5 ini kan udah satu ya, maksudnya udah 100%.
Ada lagi cairan ekstraseluler lain, yaitu cairan limfa dan cairan transsel lainnya, seperti misalnya apa tuh yang cairan yang ada di paru-paru, yang membungkus paru-paru, apa namanya? Cairan pleura kan? Itu kan juga cairan. Nah, itu tidak dihitung di sini. Kenapa? Karena dia tidak terjadi perubahan jumlah, jadi tidak ada pertukaran antara cairan tubuh dengan cairan pleura lainnya dan cairan-cairan limfa dan cairan transsel lainnya. Ya, makanya itu tidak dihitung. Yang dihitung di sini adalah cairan yang terlibat untuk pertukaran. Jadi cairan yang terlibat di pertukaran di sini ada 3 ya, yaitu cis, plasma, dan cairan interstisium. Jadi ini ada plasma yang ada di pembuluh darah di sini ya. Kemudian ada cairan yang ada di antara sel-sel, namanya cairan interstisium, dan ada cairan yang berada di dalam sel atau namanya cairan intraseluler. Kenapa Bu itu yang aja yang disebutkan? Karena itulah yang terlibat dalam pertukaran elektrolit. Kan ada garam, ada hidrogen di sini yang bertukar ya. Nah, ada terjadi pertukaran di sini. Jadi konsentrasinya itu kadang-kadang berubah. Nah, makanya yang kita masukkan di sini adalah itu saja ya, yang kita akan pelajari cis dengan CES, yaitu plasma dan cairan interstisium. Sawar, ngerti nggak artinya sawar? Apa tuh sawar? Halo? Sawar apa artinya? Sawar itu seperti dinding ya, atau pemisah, tapi bisa ditembus. Kayak saringan gitu ya, sawar itu. Nah, sawar atau pembatas ya, antara plasma dan cairan interstisium, kan ada plasma ya. Ini kan plasma ada di sini, kemudian cairan interstisium kan dia yang lewatin dulu kan. Pembatasnya adalah dinding pembuluh darah, iya kan? Kemudian cairan kemudian sawar antara cairan ekstraseluler dan cairan intraseluler, jadi antara di luar ini sama yang di dalam ini ada pembatasnya, yaitu apa? Membran sel kan? Yang membungkus sel kan namanya membran kan? Nah, nanti terjadi pertukaran air di sini ya. Pertukaran air sesuai dengan kebutuhan dari tubuh kita. Nah, biasanya kalau komposisi antara cairan interstisium dengan plasma itu biasanya serupa ya, sama. Jadi konsentrasinya sama. Sedangkan konsentrasi antara atau penyusun ya, senyawa yang ada di sini, di luar sama di dalam sel itu sangat berbeda ya. Nah, perubahan kecil aja itu bisa berefek pada sel-sel. Misalnya nih, siapa apa ya? Potensial aksi. Udah belajar sistem saraf belum? Udah belajar potensial aksi belum? Belum ya? Sudah. Udah. Nanti kan ada pertukaran tuh natrium, klor kan? Nah, nanti perbedaan itulah yang menyebabkan potensial aksi terjadi sehingga terjadi listrik. Nah, itu cuma perbedaan kecil ya. Jadi fungsinya untuk mengatur fisiologi tubuh. Oke. Mungkin itu saja ya. Cukup. Itu saja yang perlu kalian pahami di sini sebenarnya adalah bagaimana cairan tubuh itu diperlukan ya. Nah, misalnya ini cairan tubuh diperoleh dari mana? Yaitu dari lingkungan. Dan ada juga dari metabolisme tubuh. Kalau misalnya dari lingkungan, misalnya kita peroleh dari pernapasan, pencernaan, dan injeksi. Nah, kalau di dalam tubuh nanti dia diurai karena ada proses metabolisme menggunakan air, ya kan? Kan reaksi kimia respirasi seluler kan butuh air.
Nah, kalau misalnya cairan yang masuk, berarti yang keluar juga ada, yaitu melalui ginjal, yaitu ekskresi, melalui paru-paru, ya. Paru-paru kan mengeluarkan uap air, kan? Kemudian ada sistem pencernaan, feses mengandung air. Kemudian permukaan tubuh, air dibuang melalui permukaan tubuh, yaitu keringat, ya. Ada air mata juga, ya. Nah, kemudian kelenjar minyak di kulit itu juga ada airnya, gitu. Kemudian ini apa? Nah, ini adalah normally daily water loss. Jadi air secara normal yang kita peroleh, yang harus kita minum dan yang harus dibuang. Ya, kalau normalinya ini ya setiap dalam per hari. Kalau untuk metabolisme kita butuh 200 ml, untuk pencernaan makanan kita butuh 700, dan untuk cairan lainnya yaitu 1600. Nah, ini dibuang sebagian oleh ginjal, kulit, dan paru-paru. Nah, ini jalur yang terlibat dalam respon haus. Ini tugasnya yang kedua. Saya udah pernah kasih ibu kan? Nah, di yang cascade blood clotting tadi atau pembekuan darah itu ada di buku. Yang saya share, silahkan diringkas dari sana. Boleh digambar skemanya, terus tapi di bawahnya itu harus ada penjelasan ya. Sama dengan ini. Nah, ini adalah jalur yang terlibat dalam respon haus. Nah, apa aja nih? Kenapa sih kita bisa haus? Nah, di sini dijelaskan. Nah, saya minta tolong nih kalian bikin tugas ya untuk merangkum. Tadi yang pertama yaitu blood clotting atau pembekuan darah, kemudian yang ini adalah respon haus. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak tentang tugasnya? Ada? Kalau nggak saya yang tanya ya. Mana tadi Andini? Udah datang dia belum? Mana dia? Andini. Hadir Ibu. Nah, kamu Andini mana tadi? Mana orangnya? Hadir Ibu. Di depan kah? Oh. Tadi Kak, saya kamu nggak ini nggak ada. Novel mana? Novel. Aduh, Novel ini dari awal sampai akhir dia tidur ini. Andini dimaafkan, Novel dialpakan ya. Nggak ada yang mau bertanya? Tugasnya jelas ya, jadi nanti bikin rangkuman. Yang pertama tadi tentang pembekuan darah, kaskadenya tadi yang dari faktor 1 sampai ke 13. Itu ada di buku Sherwood ya, nanti kalian cari di sistem peredaran darah. Kemudian ada tadi tugas yang kedua yaitu respon haus. Tadi ya yang berkaitan dengan cairan tubuh. Jadi kayak boleh digambar skemanya baru dikasih penjelasan di bawah ya. Biar kalian belajar sendiri. Jangan disuap terus. Masih ada yang mau bertanya? Masa si Ahmad aja yang bertanya? Materinya semuanya ada di buku ya. Jadi kalau kalian mau baca silahkan ada di buku. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau bertanya,
saya cukupkan pertemuan kita hari ini ya. Sampai ketemu secara offline di Samarinda. Oh iya, sebelum lupa ya, mohon maaf lahir batin ya. Ya. Oke, semoga selamat sampai Samarinda untuk kuliah kembali dengan semangat yang baru. Ya. Jangan lupa UAS sebentar lagi siapkan dicicil pelajaran mata kuliahnya dari mata kuliah lain itu dicicil-cicil supaya nggak berat. Oke, sekian untuk perkuliahan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanggung jawab kelasnya tetap ngabsen. Nanti saya cek tanda tangan absennya di ini ya. Nanti saya tanda tangan absennya pas pertemuan offline.